Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas template jurnal konseling religi yang bisa membantu Vita, mahasiswa bimbingan skripsi saya, untuk menyusun laporan skripsinya, laporan penelitiannya yang dalam bentuk skripsi itu disusun dalam bentuk jurnal, artikel jurnal ilmiah. Gitu. Sudah ada template-nya di sini. Template itu apa sih? Template itu rancangan artikelnya, cetakan gitu ya, yang desainnya yang sudah diatur sehingga kita tinggal mengikuti saja atau mengisinya sesuai dengan penelitian kita. Jadi kita nggak usah mendesain, mengatur-ngatur ulang halamannya, fontnya atau apapun, kita tinggal ikuti saja. Template artikel jurnal itu, ini kan website dari jurnalnya ya. Di menu-menu yang ada di sini ini sudah ada menu untuk template-nya, template jurnal. Ini biasanya di sini nih, di sebelah kanan. Menu template ini juga ada di author guidelines ya. Author guidelines ini juga ada nanti link yang mengarahkan ke template-nya. Misalnya kayak gini nih. The organization of the writing is followed the template of journal concerning religi. Template journal can be accessed here. Nah, ini misalnya kita klik, sama juga kalau ini kita klik jadinya seperti ini. Proses. Nah, ini nanti bisa kita download. Ya. Yang di template sini pun, yang di menu template ini pun juga sama, ketika diklik akan sama seperti yang tadi juga. Nanti bisa kita download. Ya, kebetulan saya sudah mendownload. Ya. Nah, ini template-nya. Vita save as aja template ini, misalnya save as terus diganti, di rename namanya jadi konseling religi Vita gitu. Ini tetap dibiarkan, nggak usah diketik ulang. Saya biarkan begini saja, nggak usah diapa-apain. Judul, logo, ISSN, DOI. Yang tahunnya ini mungkin bisa diganti. Kalau yang di template itu 2018 tadi ya, ini tadi sudah saya ganti 2020. Gitu. Karena kan kita menyusun jurnalnya di tahun 2020. Kita bantu editornya untuk memudahkan saja. Syukur-syukur alhamdulillah nanti bisa publish di tahun ini 2020. Tapi kalau tidak pun nanti juga akan diedit oleh editornya. Link jurnalnya juga dibiarkan. Kayak kita sekarang ke judul. Seperti terlihat di sini ya, judulnya ini. Judul harus lugas, informatif, dan menggambarkan keseluruhan isi tulisan. Font judul ini pakai Minion Pro, ukurannya 16, bold, rata kiri. Coba kita blok ya. Nah, ini terlihat di sini font stylenya atau style hurufnya atau bentuk hurufnya itu Minion Pro. Size-nya 16, bold, dan rata kiri. Ini kalau kita mau bikin judul, diketikkan judulnya, jangan di copy paste dari skripsinya. Karena skripsinya kan beda font style sama size-nya. Gitu ya. Jadi diketikkan ulang di sini. Kemudian nama penulis pertamanya Vita, tentu saja, nggak usah pakai gelar ya. Kalau Vita sudah ada gelar Haji atau Hajah, nggak usah pakai gelar. Cukup nama Vita saja. Penulis keduanya saya sebagai pembimbing Vita. Karena kan saya juga memiliki kontribusi dalam skripsinya Vita. Jadi pembimbing itu kan tidak sekedar memeriksa, memperingatkan atau mengingatkan atau menemukan kesalahan redaksi saja. Ada salah tulis ini, kurang titik, koma, tidak sekedar itu. Tapi kan saya juga memberikan arahan kepada Vita, bagaimana idenya Vita itu harus dieksekusi. Kemudian panduannya yang benar seperti apa, dan seterusnya kan ya. Jadi saya juga memiliki kontribusi di skripsi Vita dan tentunya di artikel ini nanti. Nama saya dituliskan apa adanya, nggak usah pakai ibu atau gelarnya.
Kemudian ini emailnya Vita dan ini email saya, gitu ya. Selanjutnya, bagian selanjutnya adalah abstrak. Abstrak ini tertulis seperti ini, tidak usah dirubah juga. Oh, ini tadi ya, judulnya dalam bahasa Inggris ya. Tadi yang di atas itu, dan maksimal 15 kata judulnya ya. Nah, kalau di panduan, di pembahasan sebelumnya tentang panduan penulisan itu maksimal 16 kata. Kok yang di template kok maksimal 15 kata, kita ikuti yang paling sedikit saja. Ya. Kemudian yang di abstrak ini fontnya Minion Pro 9. Bold format sentence case. Ya, tinggal diikuti saja yang di sini ya. Oke. Ini template-nya ini juga agak kurang sesuai ya. Tapi udah enggak apa-apa, diikuti saja template-nya, nanti akan diedit sendiri oleh editornya. Yang jelas kan kita agak mempermudah editornya begitu ya, dan mempermudah kita sendiri juga. Research paper, please structure your abstract into what has been an issue. Jadi temanya yang diangkat oleh Vita itu apa? Tema tentang apa? Harus kembali ke tema yang sebelumnya sudah kita bahas tentang tema jurnal konseling religi. Temanya Vita, tema skripsi Vita ini kan tentang Islamic counseling ya kan, konseling Islam. Itu. Kemudian tujuan dari penelitian ya, kemudian metodenya dan hasil. Abstrak berisi 150 sampai 200 kata. Jadi abstraknya ini nanti dalam satu paragraf 150 sampai 200 kata. Jangan lebih dari 200, jangan juga kurang dari 150. Nah, ini ada 3 sampai 5 kata kunci. Gitu ya. Ini untuk abstrak. Yang berikutnya adalah pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari hasil penelitian, fakta penelitian, masalah atau problem penelitian, dan bukan opini atau asumsi penelitian. Selanjutnya adalah metode, berisi metode atau rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen, validitas dan reliabilitas instrumen, dan cara analisis data. Yang berikutnya adalah kajian teori, berisi teori yang relevan dengan penelitian. Sajikan kajian teori dengan font Minion Pro ukuran 12 pt. Di teori itu mungkin akan ada subbab, ya bukan mungkin ya, memang harus ada, tidak kemudian gelondongan kajian teori gitu. Ada subbab teori. Ini di sini tertera opsional. Tapi sebaiknya ditulis. Jadi membaca itu enak nanti. Ini tuh mana, enggak langsung gelondongan. Berisi teori yang relevan dengan penelitian. Sajikan kajian teori dengan font Minion Pro ukuran 12 pt. Pembahasan. Berisi hasil penelitian yang ditulis. Selain itu berisi diskusi dengan teori yang lain berupa komparasi dan atau konfirmasi dan atau negasi dan atau pengembangan atau teori penelitian yang lain. Jadi tidak sekedar apa yang dilihat oleh Vita, apa yang ditemukan oleh Vita di penelitian, tapi juga harus dibandingkan dengan teori, diperlawankan, ini enggak sesuai dengan teorinya gitu misalnya ya. Untuk penjelasan tabel atau gambar sebaiknya menggunakan tabel 1, tabel 2, atau kalau gambar 1, gambar 2. Jangan menggunakan kalimat seperti tabel di bawah ini gitu. Contoh penyajian tabel dan gambar adalah seperti ini ya. Kemudian untuk kutipan langsung gunakan satu spasi, ini contohnya. Lalu yang berikutnya adalah simpulan. Simpulan tidak berisi rangkuman hasil penelitian. Simpulan berisi kritik, saran, dan langkah pengembangan penelitian selanjutnya. Ini daftar pustakanya. Ya, 7 tahun terakhir. Ayo, daftar pustakanya Vita. Itu dicek. Ada yang puluhan tahun yang lalu dah. Dicek ya. Kemudian referensinya menggunakan apa edisi 6. Contohnya ini disarankan untuk menggunakan aplikasi pengelolaan daftar pustaka seperti Mendeley atau Zotero. Zotero itu mungkin Zotero agak lebih mudah ya.
Coba pelajari tentang Zotero. Terus ini untuk contoh kutipannya. Oke, itu tadi template dari jurnal konseling religi. Yuk berusaha semaksimal mungkin, yuk Vita, yuk disesuaikan dengan templatenya ya. Nanti dibantu oleh Bu Primi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.